Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumi Sakurayanti dengan NIM 02755202014. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 5 pagi. Di sini saya akan membuat video untuk UAS jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Cisco, dimulai dari sejarahnya. Cisco didirikan pada tahun 1984 oleh Leonard Bossach dan Sandy Lerner di Stanford University. Kegunaan Cisco IOS yaitu untuk mengatur routing jaringan seperti XRP, OSPF, RIP, dan lain-lain. Dan juga sebagai manajemen jaringan, keamanan, dan konfigurasi VLAN dan wireless. Cisco router berfungsi sebagai menghubungkan jaringan yang berbeda, lalu menentukan jalur terbaik saat pengiriman atau routing, dan juga sebagai gateway. Contoh penggunaannya bisa kita lihat dalam menghubungkan LAN ke WAN. Cisco switch berfungsi sebagai menghubungkan perangkat ke dalam jaringan lokal atau LAN. Yang kedua, mengelola VLAN, dan yang ketiga, mengurangi kolisian dibanding hop. Manfaat Cisco pada jaringan saat ini kita bisa lihat dari stabilnya jaringan dan scalable, keamanannya tinggi dan digunakan secara luas di industri dan ISP. Lalu Cisco juga mendukung jaringan nirkabel dan kabel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang protokol OSI, TCP atau IP, enkapsulasi, dan deenkapsulasi. Protokol adalah aturan komunikasi antar jaringan. Model OSI terdapat 7 layer, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Fungsinya itu sebagai referensi standar dalam perancangan dan troubleshooting jaringan. Model TCP/IP terdapat 4 layer, yaitu Network Access, Internet, Transport, dan Application. Model ini lebih sederhana dan digunakan untuk internet saat ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Enkapsulasi yaitu proses pembungkusan data dari atas ke bawah, sedangkan deenkapsulasi yaitu proses membuka data dari bawah ke atas saat diterima. Baik, selanjutnya saya akan membuat jaringan VLAN sederhana. Yang pertama yang saya butuhkan yaitu switch 2960. Lalu PC sebanyak 4 buah. Lalu kita menggunakan kabel strike ke fast Ethernet 1. Fast Ethernet salah kepencet. Pakai fast Ethernet 2, lalu fast Ethernet 3, dan terakhir kita pakai fast Ethernet 4. Lalu kita mengkonfigurasi VLAN ya. Pertama kita enable, lalu config conft. Setelah itu kita VLAN 2 kita beri nama name fakultas _
_a. Setelah itu kita exit, lanjut ke VLAN 3. Kita beri nama name fakultas B. Sudah, kita exit. Selanjutnya kita interface range FA 0 FA 01. Ini karena kita pakai face Ethernet 1 sama 2 ya, yang di VLAN 2 nya, yang di PC 0 dan PC 1 nya. Oke, lanjut kita switch port mode akses, itu switch port akses VLAN 2, itu exit. Selanjutnya kita akan ke VLAN 3 nya. Sama seperti tadi, karena kita memakai face Ethernet 3 dan 4 di PC, di sini di PC 2 dan 3 ya, 2 dan 4. Sorry, kita tipe akses, lalu ke switch port akses VLAN 3. Oke, exit. Oke, setelah itu sudah selesai, kita akan simpan terlebih dahulu. Write memory. Oke, udah disimpan. Setelah itu kita akan berikan IP terlebih dahulu di masing-masing PC-nya. PC 0 kita beri IP 192.168 berapa ya? 2.2. Setelah itu PC 1 kita berikan 192.168.2.3. PC 2 kita berikan IP 3.2. Lanjut. Oke, selesai. Habis itu kita coba show VLAN dulu ya, show VLAN. Nah, di sini udah aktif, ada VLAN 2 sama 3 fakultas A sama B nya sudah aktif. Coba kita ping terlebih dahulu. Tadi berapa? 2.2. Coba ping 2.3. 192.168.2.3. Oke, berhasil di ping. Lalu PC 2 ke PC 3. Kita coba ini 3.2 berarti ke 3.3 ya. 192.168.3.3. Oke, berhasil. Kalau kita mau ngeping dari PC 0 ke
PC3 nggak bisa karena ini beda VLAN. Oke, jadi kita sekarang coba PDU ya, PDU dari PC 0 ke PC 1 sukses, PC 2 ke PC 3 sukses. Kalau misalkan kita ke PC 0 ke PC 3 ini violet. Kenapa gagal? Karena ini beda VLAN. Yang di sebelah sini yaitu VLAN 2 dan sebelah sini nih VLAN 3. Baik, sekian. Selanjutnya saya akan membuat jaringan wireless. Pertama kita memakai wireless device-nya yaitu WRT300N. Kita membutuhkan satu PC dan satu laptop. Ini kita matikan dulu PC-nya, lalu kita mengganti PT hostnya ini, kita ganti ke WMP300N, kita taruh lalu kita nyalakan. Oke, ini udah terhubung ya. Selanjutnya laptop juga sama, ini kita matikan dulu, lalu kita ganti jadi WPC300N, kita taruh. Setelah itu baru kita nyalakan lagi. Oke, ini udah terhubung ya. Kita coba ping dulu IP-nya. Ini IP-nya sini. Ping 192.168.0102. Oke, ini berhasil. Selanjutnya kita coba dari laptop ke PC. Apa salah ya? Sorry, kita lihat dulu IP-nya. 0100. Sorry, salah. Coba ping ya, ping 192.168.0100. Oke, ini berhasil ping dari laptop ke PC. Oke, baik, sekarang saya ingin melanjutkan yaitu membuat topologi jaringan konfigurasi EIGRP. Yang pertama yang kita butuhkan ini ada satu PC dan dua buah PC. Setelah itu kita juga membutuhkan router, dua buah router, yaitu kita pakai PT router. Setelah itu kita masukkan IP-nya dulu yang di PC pertama. Ini IP-nya 10.0.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 10.0.20. Sama PC2 juga kita kasih IP-nya itu 172.10.11.1, subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 172.10.10.20. Oke, sekarang kita lanjut, kita buka router PT-nya, lalu kita matikan terlebih dahulu routernya. Kita ke CGE dulu, PT router CGE dulu. Setelah itu kita matikan dulu. Setelah itu kita tambahkan sebanyak 3 buah. Oke, sama di router satunya lagi juga kita
tambahkan ini yang CGE, kita matikan. Itu kita tambahkan juga sebanyak 3 buah. Oke. Setelah itu kita hubungkan memakai kabel dari wireless router, kita pakai kabel Stripe ke router 1 nih. Kita pakai Ethernet 1. Setelah itu kita pakai Gigabyte Ethernet 8. Lalu kita pakai kabel crossover untuk router 1 ke router 2. Oke, kita pakai Gigabyte Ethernet 7. Oke. Sama kita pakai kabel crossover. Kita pakai Ethernet 6. Oke, satu lagi ini juga sama. Oke. Setelah itu kita baru mengkonfigurasi CLI. Kita lupa dinyalain. Sorry. Ini juga kita nyalain terlebih dahulu. Oke. Kita ketik aja no. Setelah itu kita ketik enable. Setelah itu kita conf t. Setelah itu kita get interface Gigabyte 6. Ini yang menghubungkan dari router 1 ke PC sama router 2 ke PC 2. Setelah itu kita lanjut, kita masukkan IP-nya itu 10.0.20 sama 255.255.255.0. benar. Habis itu OSH. Jadi kita lanjut interface Gigabyte 7. Lalu kita masukkan IP-nya, address 15.01.255.255.255.252. Oke. Kita no SH. Oke. Setelah itu kita lanjut konfigurasi dari router 2 ke PC 2. Ketik aja no. Itu kita enable, lalu konfigurasi terminal. Setelah itu lanjut interface Gigabyte 6. Karena tadi dari router 2 ke PC 2 itu sama, kita pakai interface Gigabyte 6. Lanjut kita masukkan IP-nya, yang IP yang kita udah masukin ke dalam PC tersebut. Kita interface Gigabyte 7. Ini dari router 1 ke router 2 ya, kita pakai interface Gigabyte 7. Jadi kita masukin IP-nya
kita noise lagi. Oke, lanjut, kita balik lagi ke router. Kita mengkonfigurasi EIRP-nya ya. Router EIRP 10 scan network network 10 titik. Lanjut, no auto summary. Oke. Sudah no auto summary. Kita balik ke router 3. Kita konfigurasi EIRP-nya juga yang di router 3. Pertama kita enable terlebih dahulu, lalu kita router EIRP 10. Lanjut, network 172. Oke. Sudah no auto summary. Kita balik ke router 3. Kita konfigurasi EIRP-nya juga yang di router 3. Pertama kita enable terlebih dahulu, lalu kita router EIRP 10. Lanjut, network 172 10. Lanjut, network 15.0.0. No auto summary. Oke. Balik lagi ke router 2. Kita exit dulu ya, exit. Terus tuh enable, kita exit, terus tuh kita writing memory. Oke. Setelah itu kita enable konfigurasi terminal, lalu kita interface GB 8. Ini dari wireless router ke router 2. Kita pakai interface GB 8. Lalu kita masukkan IP-nya, IP-nya 192.168, terus 0254, lalu 255. Lalu konfigurasi terminal. Oke. Lanjut, kita interface GB 8.
kita masukkan IP nya lagi, itu kita NS. Itu kita router EGRP 10. Itu kita masukkan network 192.168.0.0. Itu no auto summary. Kita exit lagi. Oke, kita konfigurasi terminal lagi. Itu kita interface GB 8. Oh sorry, typo, GB 8. Itu kita masukkan IP address 192.168.0.254. Lalu 255. Lanjut shutdown. Kita exit. Nah itu kita IP DHCP pool wifi, kita masukkan network 92.168.0.255. Oke, default routernya kita masukin. Default routernya 92.168.0.254. Itu kita DNS server, DNS server 8.8.8.8. Kita exit. Oke, kita balik lagi ke router 3. Kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita router RIP. Setelah itu kita exit, kita konfigurasi terminal. Kita konfigurasi terminal. Setelah itu kita interface gigabyte. Oh sorry. X konfigurasi terminal. Setelah itu baru kita interface gigabyte 6. Oke, 6 PC ke PC ya. Dari router ke PC itu pakai interface gigabyte 6. Itu kita masukkan IP-nya. Address 19.0.1.255.000. Oke. Ya sudah. Sekarang kita coba pengujiannya. Kita coba ping. Ini berapa IP-nya? 10.0.1.
lucu ya. Sebentar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.